Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Warta-Lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 10 April 2022 demikian. Yang pertama, Kebaktian Minggu Palmarum. Kebaktian Minggu Palmarum 10 April 2022 dilaksanakan secara onsite di gereja pukul 7 dan pukul 9. Saudara dimohon untuk memastikan dalam kondisi sehat, diutamakan yang sudah menerima vaksin dan wajib memperhatikan serta menaati protokol kesehatan, supaya kita dapat berbakti dengan aman dan nyaman. Bagi saudara yang oleh karena protokol kesehatan tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja, maka saudara bisa mengikuti kebaktian secara online pukul 7 melalui YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang kedua, persekutuan doa harian. Persekutuan doa harian dapat saudara ikuti setiap hari mulai pukul 7 via YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang ketiga, Praise and Worship. Praise and Worship dilaksanakan pada hari Senin 11 April 2022 pukul 6 di ruang Eklesia 11. Warta yang keempat, Persekutuan Komisi Usia Lanjut. Persekutuan usia lanjut dilaksanakan pada hari Selasa 12 April 2022 pukul 5 di gereja dengan pemimpin pujian Ibu Suparyanto, Firman Tuhan Penatua Suparyanto. Mohon kehadiran semua anggota Komisi Usia Lanjut. Warta yang kelima, Persekutuan Wilayah Bethsaida. Persekutuan Wilayah Bethsaida akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 April 2022 pukul 6 di gereja. Pemimpin pujian Ibu Puji Lestari, Firman Tuhan Penatua Suparyanto, penerima Ibu Rawandaal, penyambutan Ibu Rawandaal dan Saudari Kristina. Mohon kehadiran anggota wilayah Bethsaida. Warta yang keenam, Kebaktian Kamis Putih. Kebaktian Kamis Putih akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 April 2022 pukul 6 di gereja. Mohon kehadiran saudara. Warta yang ketujuh, Kebaktian Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Kebaktian Jumat Agung dan Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 April 2022 pukul 7 dan 9 dilayani oleh Pendeta Supatmo. Saudara yang telah baptis anak, baptis dewasa atau CD, serta tidak berada di dalam penggembalaan khusus, dimohon untuk mempersiapkan diri. Warta yang ke-8, Kebaktian Paskah. Kebaktian Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 7 dan pukul 9. Warta yang ke-9, Peneguhan Penatua. Bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka akan diteguhkan sebagai penatua dalam diri Bapak JJ Wokas, diangkat ulang Bapak Bartimius Mudovar, Bapak Tri Adi Cahono, pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 9 dipimpin oleh Pendeta Supatmo. Mari saudara kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian
Nama Yesus termulia dari PKJ 184 1-2. Saudara dikasih Tuhan, kebaktian Minggu Palmarum ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, salib Kristus adalah bukti pengorbanannya guna membebaskan kita dari belenggu dosa. Mari kita mensyukuri karya tersebut melalui Yesaya pasal yang ke-53 ayat 4 dan 5. Demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memanjatkan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa, saudara. Ketika kami mengingat salib-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur karena begitu besarnya kasih-Mu kepada kami. Engkau rela mati, rela menyerahkan nyawa, guna menebus kami, guna melepaskan kami dari belenggu dosa. Sehingga saat ini ya Tuhan, kami menjadi ciptaan yang baru, hidup di dalam cinta kasih-Mu dari hari ke hari. Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mengalami pengampunan itu, dan hidup kami diubah oleh Tuhan. Perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan.
Tuhan Yesus, setelah Engkau mengampuni kami, mampukan kami hidup taat kepadamu, dan biarlah kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri, dan mari saudara kita bersama-sama menerima berita anugerah yang akan saya baca dari Matius pasal 21 ayat 9. Demikian saudara. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, biarlah kami mampu memuliakan nama-Mu dengan cara hidup taat setia kepadamu, dengan cara mengembangkan, mengasihi orang-orang sekitar kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri.
Kami rindu ya Tuhan, biarlah kami mampu membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kami menemukan kehendak Tuhan. Dan mampukanlah kami ya Tuhan, melakukan firman Tuhan itu di sepanjang kehidupan kami, dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai ayat 40. Demikian saudara. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendalui mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan setelah Yesus mengendarai keledai itu, mereka mengamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem dan pada menurun di Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang iri dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Yang berbahagialah kita yang setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Saudara dikasih Tuhan, hari ini atau minggu ini kita memasuki minggu terakhir masa menghayati sengsara atau penderitaan Kristus yang disebut Minggu Palmarum. Saudara, dalam Injil dikisahkan perjalanan Tuhan Yesus yang terakhir menuju Yerusalem. Itu bukan sebuah perjalanan wisata, bukan sebuah perjalanan yang menyenangkan, tetapi merupakan sebuah perjalanan salib, perjalanan yang penuh dengan penderitaan. Mengapa, saudara? Perjalanan terakhir ke Yerusalem merupakan sebuah perjalanan penuh dengan penderitaan. Karena, saudara, di satu sisi musuh-musuh Tuhan Yesus
sudah menanti di Yerusalem. Musuh-musuh ini luar biasa. Mereka mempunyai kekuasaan yang besar. Mereka adalah petinggi-petinggi agama, dan mereka pun juga adalah petinggi pemerintah. Orang-orang yang tidak menyukai kehadiran, orang-orang yang tidak menyukai pengikut Kristus. Sehingga di sisi lain, ketika Tuhan Yesus menuju Yerusalem, sangat mungkin Tuhan Yesus akan ditangkap, Tuhan Yesus akan dilukai, Tuhan Yesus akan dibuat menderita, Tuhan Yesus akan diolok-olok, dan Tuhan Yesus akan dibunuh. Ini sangat disadari oleh Tuhan Yesus. Tetapi saudara, walaupun ke Yerusalem itu merupakan sebuah perjalanan yang penuh dengan penderitaan, Tuhan Yesus tidak lari dari kenyataan, tetapi ia tetap menjalani dengan tekun dan dengan penuh kerelaan. Pertanyaannya, mengapa saudara Tuhan Yesus tetap mau menjalani perjalanan itu? Karena Tuhan Yesus menyadari bahwa perjalanannya atau karyanya yang penuh dengan penderitaan itu, bahkan karyanya yang menuju kematian itu, membuahkan keselamatan, membuahkan pengampunan dosa, membuahkan pemulihan kehidupan semua orang. Dan Tuhan Yesus pun juga menyadari, jikalau karyanya itu berhasil dan selesai, akan membuat semua orang mengalami kelegaan, mengalami kedamaian, dan juga mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Sehingga saudara, walaupun jalan yang penuh dengan penderitaan, Tuhan Yesus tetap menjalani dengan semangat dan penuh kerelaan. Kemudian saudara, walaupun dia punya kuasa dan di Yerusalem banyak orang-orang yang memusuhi, Tuhan itu tetap tidak memakai kekerasan untuk memasuki kota Yerusalem. Tuhan Yesus tidak melawan orang-orang itu. Tandanya apa saudara? Tuhan Yesus menjalani jalan salib itu dengan rendahan hati. Tandanya adalah Tuhan Yesus tidak naik kuda sebagai tanda kekuatan, tetapi Tuhan Yesus naik keledai sebagai tanda kelemah lembutan dan kerendahan hati. Sudah dikatakan Tuhan, kelembutan, kerendahan hati, dan cinta kasih yang terus dilakukan Tuhan Yesus dalam segala keadaan kehidupannya itulah yang membuat semua orang bisa dekat dengannya, yang membuat orang-orang sekitarnya bisa percaya kepadanya, dan yang membuat banyak orang menghormatinya menjelang dia sampai ke Yerusalem. Buktinya saudara, ketika Tuhan Yesus hendak memasuki kota Yerusalem, banyak orang yang menghamparkan pakaian mereka di jalan sebagai alas keledai yang berjalan menuju Yerusalem. Dan banyak orang mengatakan, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Saudara Tuhan, kelemah lembutan, cinta kasih, dan kerendahan hati yang itulah yang sungguh-sungguh membuat Tuhan Yesus mampu mengasihi banyak orang, dan yang membuat banyak orang itu merasakan dengan sungguh-sungguh kedekatan dan cinta kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Lalu saudara, apa makna kisah
perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem itu bagi kita. Saudara dikasih Tuhan, di tengah-tengah banyak hal yang sangat mungkin menghilangkan rasa damai dalam kehidupan kita itu, misalnya pergumulan hidup, persoalan-persoalan yang kita hadapi, sakit penyakit yang sering kali kita alami, kesulitan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita, rasa kecewa kita kepada orang-orang sekitar kita. Bahkan saudara, COVID-19 yang sampai sekarang juga belum berakhir ini, Tuhan Yesus mengajak kita agar kita tetap menjalani dengan tabah, dengan tekun, dengan setia. Tuhan Yesus mengajak kita untuk kita tidak lari dari kenyataan hidup ini. Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak menjalani, untuk tidak menghadapi segala sesuatu dengan kekerasan, segala sesuatu dengan permusuhan. Tetapi sebaliknya, Tuhan Yesus tetap ingin kita menjalani, kita menyelesaikan segala sesuatu yang kita hadapi, segala sesuatu yang kita rasakan dalam kehidupan kita, tetap dengan cinta kasih, penuh dengan kerendahan hati, dan juga tetap dalam kepasrahan kepada kehendak Tuhan. Tujuannya apa, saudara? Ketika kita menjalani, menyelesaikan segala sesuatu dengan kerendahan hati, tetap dalam cinta kasih dan kepasrahan kepada Tuhan, yang pertama, kita pun akan dimampukan Tuhan untuk terus kuat menjalani, menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Kemudian yang kedua, kerendahan hati, cinta kasih, dan kepasrahan kepada Tuhan akan membuat kita dengan orang-orang sekitar kita semakin rukun. Sehingga kerukunan itu juga membuahkan kekuatan di antara kita. Kerukunan itu juga akan membuahkan kerjasama yang baik di antara kita. Kerukunan itu akan membuahkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Sehingga kerukunan itu pun juga akan membuahkan keberhasilan di dalam kita menghadapi dan menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Saudara dan Tuhan, saya mengajak mari kita terus menghadapi segala peristiwa, segala rasa, segala kejadian yang kita alami dengan berani, pasrah, dan juga tetap dalam cinta kasih, agar segala sesuatu berhasil dengan baik. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara Tuhan,
mari kita panjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, kegiatan online yang mulai dilaksanakan di GKI Gondomono biarlah membuat kami antar jemaat boleh semakin akrab, saling peduli, saling menguatkan, sehingga jemaat GKI Gondomono semakin kuat di dalam iman dan juga mampu saling membantu, saling peduli seorang terhadap yang lain. Berdoa bagi yang sakit ya Tuhan, biarlah Tuhan mendampingi, menguatkan, dan juga menyembuhkan mereka, sehingga mereka pun juga boleh tetap berpengharapan, tetap semangat, dan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Berdoa bagi yang bergumul, biarlah Tuhan mendampingi, Tuhan menguatkan mereka, dan Tuhan membantu mereka untuk menemukan jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak cucu kami yang sedang sekolah atau kuliah. Biarlah saat ini mereka boleh mempersiapkan diri dan mengikuti baik ujian akhir sekolah maupun ujian kenaikan kelas atau ujian kenaikan tingkat bagi yang kuliah. Tuhan Yesus, berkati kami sekeluarga ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah keluarga kami boleh merasakan damai, boleh merasakan rukun, boleh merasakan kecukupan dalam segala sesuatu. Berkati di dalam kami bekerja dan berusaha, biarlah pekerjaan itu membawa rezeki yang boleh membahagiakan kami, karena kami melakukannya dengan baik dan benar. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah kondisi Kota Semarang dan bangsa Indonesia semakin membaik, pandemi Corona semakin berkurang. Kami pun juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati, biarlah dunia semakin mengalami rukun dan damai, sehingga konflik segera bisa ditangani dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, mampukanlah kami melalui kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Imamat 19 ayat yang kelima. Demikian: apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135-00-998-995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan di dalam doa. Bapa, segala karunia yang baik itu datangnya daripadamu. Engkau memberikan dengan kelimpahan dan tidak pernah menolak atau mencela seorang pun. Kiranya persembahan kami ini dapat mendukung pengabaran Injil-Mu, sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepadamu dan menjadi serupa dengan Engkau oleh kuasa Tuhan Yesus yang telah bangkit itu. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, biarlah dalam segala keadaan kehidupan kita, mari tetap dekat dan berserah kepada Tuhan, agar kita mengalami berkat dan menjadi berkat bagi sesama kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara kini dan selamanya. Amin.